warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang membangun konteks artikel ilmiah. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan saya Salsa Tia sebagai moderator. Saya Sasnegla Jova sebagai pemateri. Saya Eka Purnamutadanta sebagai penjawab pertanyaan. Saya Sabila Brahmadita sebagai konsultan. Untuk mempersiapkan marilah kita mulai presentasinya. Sesi materi akan dijelaskan oleh Sasnegla Jova. Kepada silat Oke, membangun konteks artikel ilmiah. Siraj. Situ. Enggak ada. Itu papanya pulang. Papa gitu. Dan membangun konteks artikel ilmiah. Definisinya itu artikel ilmiah adalah sebuah karya tulis yang lengkap yang mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang membuatnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan artikel ilmiah itu dapat kita temukan biasanya di jurnal atau buku yang berisi kumpulan artikel. Penulisannya ditulis dengan menggunakan tata cara ilmiah dan menggunakan pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disetujui. Konvensi itu aturan dasar. Terus biasanya yang menulis artikel ilmiah itu mahasiswa, dosen, pustakawan, dan peneliti untuk keperluan akademis. Nah, berikutnya itu menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu terbagi jadi dua, itu artikel penelitian sama artikel non-penelitian. Artikel penelitian yaitu sesuai dengan namanya, artikel penelitian didasarkan pada penelitian. Pada dasarnya artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel penelitian itu biasanya dipublikasikan di lokakarya atau dan seminar. Yang berikutnya itu artikel non penelitian. Artikel non penelitian itu dia ada artikel konseptual sama artikel karya ilmiah. Nah, artikel non penelitian juga disebut sebagai artikel konseptual. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoritis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Adapun artikel populer relatif sama dengan artikel konseptual, yaitu artikel populer relatif lebih bergaya informal yang antara lain ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari. Publikasinya biasanya itu kalau artikel yang konseptual itu dia biasanya sama publikasinya di jurnal atau di artikel gitu, karena bedanya yang penelitian sama yang konseptual. Kalau yang penelitian itu pasti ada metodologi penelitiannya, sedangkan yang konseptual itu dia nggak ada metodologi penelitiannya. Sedangkan yang artikel yang populer itu dipublikasikannya biasa di majalah atau di kolom opini. Berikutnya itu mengeksplorasi struktur teks artikel ilmiah. Pertama, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian sama konseptual itu dia sama, cuma bedanya kalau yang artikel konseptual itu dia nggak ada metodologi penelitiannya, sedangkan yang penelitiannya itu ada metodologi penelitiannya. Jadi kan berarti strukturnya yang pertama kalau yang di artikel penelitian ada abstrak, pendahuluan, tujuan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan dan simpulan. Sedangkan yang artikel konseptual itu yang keempatnya itu nggak ada. Berikutnya itu struktur teks pada artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks sama sekali. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak. Nah, dengan demikian struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi dan diskusi. Berarti struktur teks artikel ilmiah populer itu bisa yang kayak struktur teks eksposisi, bisa juga dia struktur teksnya kayak diskusi. Berarti kalau yang di eksposisi, yang pertama itu strukturnya pernyataan, kedua tesis, ketiga argumentasi, keempat reiterasi. Yang kalau dia yang seperti diskusi berarti yang pertama itu isu, yang kedua argumentasi mendukung, yang ketiga argumentasi menentang, yang keempat simpulan, dan yang kelima rekomendasi. Berikutnya itu menganalisis hubungan genre teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre sebagai genre makro. Artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya, yang mana ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan,
untuk artikel penelitian dan abstrak pendahuluan tinjauan pustaka pembahasan simpulan untuk artikel yang non penelitian. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Nah, ini berikut ini hubungannya tuh hubungan genre tes artikel ilmiah. Pertama itu ada abstrak, itu genre mikronya itu abstrak, pendahuluan genre mikronya itu eksposisi dan deskripsi, tinjauan pustaka itu review, yang metodologi penelitian itu dia rekon atau meliputi deskripsi, prosedur dan laporan. Yang hasil itu deskripsi, laporan dan rekon, pembahasan itu diskusi yang meliputi eksplanasi, dan simpulan itu genre mikronya eksposisi yang meliputi deskripsi. Nah, yang berikutnya itu hubungan genre tes artikel ilmiah yang artikel konseptual. Sama aja kayak tadi, tapi cuma bedanya dia pada metodologi penelitiannya. Sama ada abstrak, itu genre mikronya abstrak, pendahuluan itu genre mikronya eksposisi yang meliputi deskripsi, tinjauan pustaka itu review, pembahasan itu diskusi yang meliputi eksplanasi, kemudian kesimpulan yang genre mikronya itu eksposisi yang meliputi deskripsi. Nah, yang berikutnya itu yang tes artikel ilmiah populer, hubungan genrenya. Pada dasarnya artikel ilmiah populer itu sama dengan artikel konseptual, akan tetapi dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya bahasa yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual seperti itu sama dengan artikel yang penelitian dan disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Nah, berikut langkah-langkah cara mengevaluasi teks artikel ilmiah. Pertama itu kita lihat dulu kepatuhan terhadap strukturnya. Pastikan artikel memiliki struktur yang jelas. Kemudian kejelasan dan ketepatan bahasa. Evaluasi apakah bahasa yang digunakan jelas dan tepat. Yang berikutnya itu relevansi dan keakuratan data. Tinjau data yang disajikan untuk memastikan relevansi dan keakuratan. Berikutnya itu referensi yang memadai. Itu periksa apakah artikel merujuk pada literatur yang relevan dan terkini. Berikutnya itu konsistensi dan logika argumen. Itu evaluasi apakah argumen yang disajikan logis dan konsisten dari awal hingga akhir. Berikutnya itu langkah-langkah merekonstruksi teks artikel ilmiah. Pertama, tentukan teks artikel ilmiah yang akan direkonstruksi. Kemudian bacalah teks artikel ilmiah itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. Kemudian ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat-kalimat sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. Berikutnya itu rangkaikanlah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Kemudian yang terakhir, sebelum dianggap sebagai kesatuan ringkasan akhir, periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya itu menulis teks ilmiah berdasarkan permintaan. Nah, caranya itu pertama, tentukan terlebih dahulu tujuan dan pembaca. Pahami tujuan tulisan dan siapa pembacanya. Kemudian itu pilih topik relevan dan riset pendahuluan. Kemudian buat kerangka penulisan berdasarkan struktur teks artikel ilmiah. Kemudian periksa dan perbaiki kesalahan. Dan kelima itu pastikan semua sumber dikutip dengan benar. Dan keenam, ikuti panduan penulisan. Terus artikel ilmiah juga dapat ditulis melalui brosur-brosur. Artikel tersebut ditulis sesuai dengan permintaan pada brosur tersebut. Untuk menghasilkan teks yang sempurna, ada baiknya minta orang lain memeriksa artikel yang dibuat. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Siraj. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan untuk kelompok 1 dan 2. Adakah dari teman-teman kelompok 1 dan 2 yang ingin bertanya? Perwakilan dari kelompok 1 dan 2 apakah ada? Dia bertanya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Siapa kok? Saat itu tuh kok Farah nggak tahu siapa. Dan satu lagi apa loh? Ibra mau tanya? Ibra kalau nanya juga nggak apa-apa. Atau dari kelompok lain yang bertanya? Ada yang mau bertanya teman-teman?
satu apa? Karena nggak ada yang mau nanya, langsung aja kesimpulan. Artikel ilmiah adalah suatu karya tulis ilmiah yang menyesuaikan struktur artikel ilmiah dan menggunakan metodologi ilmiah dalam penyusunan. Penulisan artikel ilmiah yang baik bukan hanya tentang menyajikan data atau temuan penelitian, tetapi juga tentang menyampaikan informasi dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Artikel ilmiah harus memenuhi standar tertentu dalam hal struktur, gaya penulisan, dan keakuratan data. Nah, berhubung semua materi telah selesai, kami dari kelompok 7 mempunyai pertanyaan untuk teman-teman. Jika ada yang cepat dalam menjawabnya, angkat tangan saja. Dapat apa? Dapat apa? Ada lagi. Ada apa? Nanti lagi. Nanti lah. Ada. Pasti ada. Ada yang menjawab? Oke, sebelumnya saya bacakan dulu soalnya. Apa yang membedakan struktur artikel penelitian dan artikel konseptual? A. Tinjauan pustaka. B. Abstrak. C. Metodologi. D. Simpulan. Ulang. Ulang. Lah, Sweet. Yang benar dong. Yang gitu. Oke, 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Gak ada mengalah dah. Apa Coba salah. Oke, metodologi. Ya. Selamat Fiona. Apa dia, Pak? Apa jawaban tadi? Itu dulu. Cek, bisa diulang nggak? Bisa diulang nggak? Gak ada repot. Nggak biasa tadi. Saya cuma coba. Aku mau jawab. Baiklah, karena semua rangkaian telah selesai, marilah kita tutup presentasi